action let's go 저 건물을 찾으러 Halo semuanya, hari ini saya akan membahas fenomena doom scrolling. Secara harfiah, doom scrolling atau sering disebut doom surfing adalah perilaku mengonsumsi informasi secara berlebihan melalui media sosial yang berfokus pada berita-berita negatif, tragis, atau menakutkan. Jadi, kecenderungan pengguna untuk terus memantau atau menggolir scrolling layar ponsel mereka untuk membaca konten yang meresahkan, meskipun informasi tersebut itu bisa memicu perasaan cemas dan tidak nyaman. Nah, ini dianggap sebagai bentuk maladaptif dari pencarian informasi, di mana niat awal yang hanya ingin tahu justru berubah menjadi siklus yang merusak ketahanan mental. Nah, di sini kita akan membahas urgensi doom scrolling dalam kehidupan masyarakat modern. Di era digital seperti sekarang, hampir semua orang hidup berdampingan dengan ponsel dan media sosial. Setiap hari kita terpapar berbagai informasi, mulai dari berita, opini, hingga konten viral yang seringkali bernuansa negatif. Tanpa disadari, kebiasaan menggulir layar untuk terus mengikuti berita buruk inilah yang dikenal sebagai doom scrolling. Fenomena ini menjadi semakin penting untuk diperhatikan karena bukan hanya dialami oleh individu tertentu, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara luas. Doom scrolling dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dunia, membuatnya merasa cemas, lelah secara mental, dan kehilangan rasa aman. Jika doom scrolling ini terus dibiarkan, kebiasaan ini berpotensi menurunkan kualitas hidup, memperburuk kesehatan mental, serta mengganggu keseimbangan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, ada relevansi doom scrolling dengan psikologi kognitif. Jadi, doom scrolling sendiri sangat berkaitan dengan psikologi kognitif karena perilaku ini berhubungan langsung dengan cara manusia memproses informasi dan mengendalikan pikirannya. Dari sudut pandang kognitif, manusia itu cenderung lebih tertarik pada informasi yang bersifat negatif atau yang mengancam, sehingga perhatian itu mudah terfokus pada berita buruk. Selain itu, kemampuan untuk menghentikan scrolling sangat dipengaruhi oleh kontrol kognitif dan pengambilan keputusan. Jadi, ketika seseorang merasa cemas atau stres, kemampuan untuk mengatur perhatian dan perilaku itu menjadi melemah, sehingga doom scrolling sulit dihentikan meskipun disadari tidak membawa manfaat. Oleh karena itu, psikologi kognitif membantu memahami mengapa perilaku ini terjadi dan bagaimana proses mental itu berperan dalam mempertahankannya. Nah, selanjutnya adalah konsep dasar kognisi yang terkait dengan doom scrolling. Nah, fenomena doom scrolling ini dapat dijelaskan melalui beberapa konsep dasar dalam kognisi manusia, yaitu atensi, memori kerja, dan fungsi eksekutif. Atensi berperan penting karena manusia secara alami lebih mudah tertarik pada informasi negatif, terutama yang berkaitan dengan ancaman atau ketidakpastian. Ketika seseorang itu terus-menerus membaca berita buruk, maka perhatiannya itu akan terpaku pada konten tersebut dan sulit dialihkan kepada hal yang lain. Selain itu, informasi negatif yang diterima secara berulang itu akan membebani memori kerja sehingga otak menjadi lelah dan kemampuan untuk berkonsentrasi pada tugas lain pun akan menurun. Nah, kondisi inilah yang sering membuat individu merasa kewalahan, mudah terdistraksi, dan kurang produktif. Mari kita lihat dari sisi landasan teoritisnya. Jadi, menurut studi dari Sabahang dan rekan-rekan pada tahun 2023, doom scrolling bukan sekedar kebiasaan buruk saat bosan, melainkan perilaku yang memiliki konsekuensi yang korosif atau mengikis. Nah, secara teori, manusia itu memiliki insting yang disebut surveillance of threat atau pemantauan ancaman. Jadi, secara alami, kita itu merasa bahwa dengan kita mencari informasi tentang bahaya, kita akan merasa lebih aman dan siap. Namun, di era media sosial, insting ini bisa menjadi senjata makan tuan. Jadi, paparan terus-menerus terhadap berita tragis justru menciptakan beban emosional yang berat. Hal inilah yang memicu apa yang disebut sebagai secondary traumatic stress, yang dimana artinya kita tuh bisa merasakan gejala trauma, cemas, dan stres yang nyata hanya dengan melihat penderitaan orang lain di layar ponsel kita, meskipun kejadian itu tidak terjadi langsung pada kita sendiri. Nah,
Setelah memahami landasan teorinya, pertanyaannya adalah bagaimana sih proses ini merusak kesehatan mental kita secara kognitif. Nah, di sini penelitian dari Taskin dan tim di tahun 2024 memberikan penjelasan yang sangat menarik melalui sebuah model mediasi. Secara kognitif, doom scrolling itu merusak kita melalui dua tahap utama. Yang pertama, penurunan mindfulness atau kesadaran penuh saat kita asyik scrolling berita buruk. Nah, perhatian kita itu seakan terbajak. Jadi kita kehilangan kemampuan untuk sadar pada momen saat ini. Jadi di sana pikiran kita itu seperti melompat-lompat dalam kecemasan sehingga kontrol kognitif kita untuk berhenti melakukan scrolling itu menjadi lemah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kegagalan di regulasi diri. Kedua, dampak ini itu bisa berlanjut pada kesehatan mental. Jadi ketika mindfulness ini turun dan stres traumatik sekunder tadi tuh naik, kesejahteraan mental kita itu secara keseluruhan otomatis akan merosot. Jadi proses kognitifnya adalah perhatian kita ini teralihkan oleh ancaman, lalu kita kehilangan kendali diri untuk berhenti, muncullah gejala stres, dan akhirnya mental kita ini merasa lelah dan jatuh gitu. Singkatnya seperti judul penelitian Sabahang, Give Your Thumb a Break. Nah, itu kita perlu memberi jempol kita istirahat gitu, bukan hanya untuk kesehatan fisik, tapi untuk memulihkan kembali nih kontrol kognitif dan kesadaran penuh kita. Selanjutnya yaitu penjelasan dan studi masalah. Doom scrolling ini merupakan kebiasaan kompulsif, yaitu menggulir atau men-scroll feed berita ataupun medsos untuk mencari informasi negatif secara berulang, walaupun hal ini menimbulkan stres ataupun kesedihan. Perilaku ini melonjak selama pandemi COVID-19 hingga terus relevan di era informasi yang setiap hari akan muncul karena algoritma dan siklus berita negatif. Studi longitudinal dan harian menunjukkan hubungan antara paparan media sosial harian dan peningkatan gejala depresi atau PTSD pada individu yang rentan. Efek ini lebih kuat pada pengguna dengan riwayat kerentanan psikologis. Studi kasus yang kita ambil adalah Price et al. 2022. Beliau menjelaskan di studi hariannya selama 30 hari, beliau menemukan bahwa paparan media sosial terkait pandemi berkaitan dengan peningkatan depresi dan gejala PTSD. Hubungan ini bermoderasi oleh riwayat maltreatment pada masa kanak-kanak. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai dengan proses kognitif utama yang terlibat pada fenomena doom scrolling ini. Yang pertama yaitu bias negativitas atau negativity bias. Otak manusia berevolusi untuk memberikan perhatian lebih pada ancaman dan informasi negatif sebagai mekanisme bertahan hidup menurut Baumeister tahun 2001. Dalam konteks digital, algoritma media sosial memperkuat bias ini dengan memprioritaskan konten yang memicu keterlibatan tinggi yang seringkali bersifat negatif atau sensasional. Studi oleh Ito tahun 1998 dalam psikofisiologi menunjukkan bahwa rangsangan negatif menghasilkan aktivitas neuron yang lebih besar di korteks otak dibandingkan rangsangan netral atau positif. Lalu proses kognitif selanjutnya yaitu reinforcement learning atau dopamine loop. Nah, doom scrolling melibatkan siklus reinforcement variable atau variable interval reinforcement schedule di mana pengguna terus menggulir atau scrolling dengan harapan menemukan kebenaran atau informasi penting berikutnya, yang menciptakan pola penghargaan yang tidak terduga. Ini mengaktifkan jalur dopamin mesolimbik, mirip dengan mekanisme dalam perilaku adiktif, menurut Turrell dan Becerra tahun 2016. Penelitian oleh Messi tahun 2015 menunjukkan bahwa umpan balik pada media sosial seperti likes dan shares mengaktifkan daerah striatum ventral otak yang berkaitan dengan pemrosesan hadiah. Lalu yang ketiga yaitu proses atensi atau attentional capture dan attentional stickiness. Jadi, informasi negatif memiliki kemampuan kuat untuk menangkap perhatian atau attentional capture dan mempertahankannya atau attentional stickiness, mengurangi kemampuan untuk melakukan disengagement kognitif. Artikel ilmiah oleh Gottlieb tahun 2021 dalam Computers in Human Behavior
menjelaskan bagaimana desain platform digital dirancang untuk mempertahankan perhatian melalui konten emosional. Berikutnya, ada regulasi emosi maladaptif. Individu mungkin terlibat dalam doom scrolling sebagai upaya untuk mengurangi ketidakpastian dan kecemasan melalui pencarian informasi berlebih. Namun ini sering menjadi strategi maladaptif yang justru memperburuk keadaan, atau biasa dikenal sebagai misregulation. Menurut Mayer dan Reneke tahun 2020, penelitian oleh Soraya tahun 2021 menemukan bahwa kebutuhan untuk mengurangi kecemasan memprediksi perilaku pencarian berita negatif selama pandemi, menciptakan siklus umpan balik negatif. Berikutnya, terjadinya penurunan fungsi eksekutif atau executive function depletion. Apa ini? Yaitu proses pengambilan keputusan dan kontrol kognitif yang diatur oleh korteks prefrontal dapat menurun karena kelalaian mental atau ego depletion. Kondisi ini mengurangi kemampuan untuk menghentikan perilaku meskipun menyadari konsekuensi negatifnya. Konsep ego depletion yang diuraikan oleh Baumeister pada tahun 1998 membantu menjelaskan mengapa individu terus menggulir meskipun ingin berhenti. Dan proses kognitif terlibat terakhir yang akan dibahas yaitu proses kesadaran metakognitif yang terhambat. Doom scrolling sering terjadi dalam keadaan autopilot dengan kesadaran reflektif yang rendah tentang dampak perilaku tersebut. Gangguan dalam metakognisi, yaitu berpikir tentang pemikiran sendiri, mencegah pengawasan diri yang efektif. Penelitian oleh Weinberg tahun 2021 menunjukkan bahwa konsumsi media digital seringkali kurang disertai evaluasi kritis terhadap dampak psikologisnya. Oke, terkait untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan untuk yang bertanggung jawab. Oke, pada slide ini aku akan menjelaskan tentang bias kognitif yang terlibat dalam fenomena doom scrolling. Bias kognitif sendiri adalah kecenderungan berpikir yang tidak sepenuhnya objektif karena otak kita itu menyederhanakan informasi yang masuk. Nah, bias ini tuh sebenarnya wajar, cuman bisa menjadi masalah ketika terjadi secara terus-menerus. Dalam doom scrolling sendiri, bias kognitif itu muncul ketika seseorang terus-menerus terpapar konten negatif di media sosial. Nah, informasi tersebut kemudian dianggap penting nih oleh otak sehingga mendorong individu untuk dia terus-menerus scrolling tanpa sadar. Nah, akibatnya individu itu menjadi lebih fokus pada hal-hal negatif dan sulit melihat informasi secara seimbang. Jenis-jenis bias kognitif ini ada 3. Yang pertama itu ada negativity bias. Nah, bias ini itu membuat seseorang lebih memperhatikan dan juga mengingat informasi negatif dibandingkan informasi yang positif. Contohnya nih, saat kita membuka media sosial, kemudian kita melihat satu berita buruk di antara beberapa berita netral yang lainnya gitu, perhatian kita tuh justru tertuju pada berita buruk tersebut gitu, dan terus membuat kita untuk mencari berita-berita yang serupa. Nah, kemudian yang kedua, ini ada confirmation bias. Nah, bias ini itu membuat seseorang dia tuh menjadi cenderung mencari informasi yang sesuai dengan perasaan atau keyakinan dia. Contohnya nih, ketika ada seseorang dia tuh merasa cemas tentang masa depan gitu ya. Jadi ia lebih sering mengklik konten yang membahas tentang kegagalan atau krisis di masa depan gitu. Nah, karena informasi tersebut dirasa sesuai dengan apa yang ia rasakan. Kemudian yang terakhir itu ada availability heuristic. Nah, bias ini itu membuat seseorang menilai suatu kondisi berdasarkan informasi yang paling sering ia lihat. Contohnya, jika setiap hari kita itu melihat berita tentang kejahatan ataupun bencana alam nih. Nah, seseorang itu bisa merasa dunianya itu menjadi sangat berbahaya, padahal kenyataannya yang nggak selalu kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada bias kognitif dapat berdampak langsung pada fungsi kognitif manusia. Nah, yang pertama itu ada terjadi gangguan pada perhatian. Jadi individu itu menjadi lebih sulit fokus karena pikirannya terus-menerus tertarik pada konten negatif gitu. Contohnya nih ketika kita sedang belajar atau mungkin sedang mengerjakan tugas. Nah, perhatian kita ini mudah teralihkan untuk mengecek media sosial kembali. Kemudian yang kedua itu terjadi penurunan kapasitas memori kerja.
informasi negatif yang berlebihan itu membebani otak gitu, sehingga kita menjadi sulit menyimpan dan mengolah informasi baru. Contohnya, mahasiswa itu bisa menjadi sulit memahami materi kuliah itu karena mungkin salah satunya pikirannya masih dipenuhi oleh berita atau konten-konten negatif yang baru saja ia lihat. Kemudian yang terakhir, bias kognitif itu juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang gitu. Pengambilan keputusannya menjadi kurang optimal. Jadi keputusannya itu sering diambil berdasarkan emosi gitu, bukan pertimbangan yang rasional. Seseorang itu bisa menjadi pesimis dalam mengambil keputusan akademik karena merasa masa depannya itu terlihat buruk gitu akibat paparan informasi negatif yang terus-menerus ia konsumsi. Jadi, doom scrolling sendiri itu dapat memperkuat berbagai bias kognitif seperti yang udah aku sebutin tadi ada 3. Yang pertama ada negativity bias, kemudian confirmation bias, dan yang terakhir ada availability heuristic. Nah, bias-bias ini itu juga berdampak langsung pada fungsi kognitif kita. Jadi, berdampak langsung kepada memori, kemudian perhatian, dan juga pengambilan keputusannya menjadi kurang optimal. Jadi oleh karena itu penting bagi mahasiswa itu untuk menyadari kebiasaan doom scrolling gitu agar fungsi kognitifnya dan juga kesehatan mentalnya menjadi lebih terjaga. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, doom scrolling ini memiliki banyak dampak, terutama dampak terhadap sosial, akademik, serta prestasi. Di sosial, dampak yang akan terjadi yaitu ketika seseorang itu terlalu sering doom scrolling, maka lama-kelamaan cara dia memandang dunia itu bisa berubah. Karena yang akan mereka lihat adalah isinya itu berita buruk. Nah, jadi otak kita bisa menangkap dunia ini penuh masalah. Jadi dampaknya itu bisa pertama munculnya rasa ketidakpercayaan meningkat, menjadi lebih pesimis dan cenderung menarik diri dari lingkungan. Yang kedua adalah dampak akademik atau produktivitas. Jadi dalam bekerja atau belajar, doom scrolling ini juga mempunyai efek besar yang awalnya mungkin cuma niat untuk scroll sebentar, tapi tanpa kita sadari waktunya itu akan habis. Jadi akan berdampak beberapa. Nah, yang pertama yaitu adalah susah berkonsentrasi jangka waktu panjang. Yang kedua, selalu menunda pengerjaan tugas. Yang ketiga, performa belajar pun akan menurun atau kerja menjadi tidak stabil. Yang ketiga yaitu dampak praktisi atau kesehatan mental. Nah, jadi dampak praktisi ini adalah dampak yang paling terasa sebenarnya karena ke kesehatan mental. Nah, apa sih dampaknya? Yang pertama, orang-orang akan sangat mudah atau individu akan sangat mudah merasakan cemas, sedih, putus asa mungkin karena dampak dari berita negatif tersebut. Nah, maka akan diakibatkan susah untuk tidur karena terpapar dari berita negatif tersebut. Nah, selanjutnya adalah integrasi hasil penelitian empiris terbaru dan perdebatan dari sudut pandang kritis. Nah, di sini kami mengambil hasil penelitian empiris terbaru yang menunjukkan bahwa doom scrolling memang memberikan dampak yang nyata terhadap kesehatan mental. Salah satu studi harian yang dilakukan oleh Price dan rekan-rekannya pada tahun 2022 menemukan bahwa semakin sering seseorang itu terpapar media sosial dan berita negatif setiap hari, semakin tinggi pula gejala depresi dan stres traumatis. Nah, dampak ini itu tidak sama untuk semua orang, tetapi lebih kuat pada individu yang memiliki kerentanan psikologis sebelumnya. Temuan ini mendukung pandangan psikologi kognitif bahwa paparan informasi negatif yang berulang dapat membebani proses berpikir, memperkuat pikiran negatif, dan melemahkan kemampuan seseorang dalam mengatur emosi serta perhatian. Selanjutnya yaitu perdebatan sudut pandang kritis. Yang pertama adalah sebab akibat versus korelasi. Nah, di sini banyak sekali penelitian tentang doom scrolling ini masih bersifat korelasi bukan eksperimen. Artinya, penelitian ini hanya menunjukkan bahwa doom scrolling berkaitan dengan depresi dan kecemasan.
Di dalam perdebatan ini ada kemungkinan dua arah yang terjadi. Yang pertama, orang yang cemas dan depresi adalah orang yang lebih sering doom scrolling. Yang kedua, yaitu doom scrolling dapat memperparah kecemasan dan depresi. Beberapa studi harian pun dan longitudinal, yaitu contohnya Price et al. 2022, mulai menunjukkan bahwa berita negatif mendahului peningkatan gejala stres. Tetapi penelitian eksperimental atau RCT masih sangat dibutuhkan. Nah, dari sudut pandang kognitif, hal ini justru berkaitan dengan kerentanan atensi dan regulasi emosi pada individu tertentu. Nah, selanjutnya adalah faktor budaya dan konteks sosial. Nah, dampak doom scrolling ini tidak selalu sama di setiap negara atau di semua negara dan budayanya. Karena penelitian lintas budaya, contohnya saja seperti Irak ataupun Amerika Serikat, itu menunjukkan bahwa di beberapa budaya, doom scrolling itu lebih berkaitan dengan kecemasan eksistensial, dan di budaya lain itu lebih berkaitan dengan depresi dan pesimisme sosial. Selanjutnya, perbedaan ini juga dipengaruhi oleh norma sosial, cara media menyajikan berita, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Dalam psikologi kognitif pun, konteks budaya memengaruhi cara individu menafsirkan dan memproses informasi negatif. Nah, selanjutnya, siapa sih yang bertanggung jawab atas doom scrolling? Jadi, di sini terdapat perdebatan atas siapa sih yang bertanggung jawab. Nah, di sini ada dua pandangan, yaitu yang pertama dari platform digital, yang mana algoritma itu memprioritaskan konten negatif. Dan yang kedua, konten emosional membuat pengguna terus men-scroll. Sedangkan dari sudut pandang individu itu tetap punya kontrol untuk membatasi penggunaan, dan self-control dan literasi digital itu sangat-sangat berperan penting. Doom scrolling ini terjadi karena interaksi otak manusia dan teknologi. Solusi perlu melibatkan keduanya, bukan menyalahkan satu pihak saja. Nah, berikut adalah hasil penelitian dari Satisi et al. 2022. Nah, gambar pertama ini merupakan network analysis doom scrolling. Jadi, pada gambar ini ditunjukkan bahwa analisis jaringan yang menggambarkan hubungan antara doom scrolling dengan berbagai faktor psikologis dan perilaku penggunaan media sosial. Setiap lingkaran pada gambar mewakili satu variabel, yaitu doom scrolling, kecanduan media sosial, fear of missing out atau FOMO, serta ciri kepribadian. Garis berwarna biru menunjukkan adanya hubungan positif, sedangkan garis berwarna merah menunjukkan adanya hubungan negatif, dengan ketebalan garis yang menandakan seberapa kuat hubungan tersebut. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa doom scrolling berkaitan erat dengan penggunaan media sosial yang intens dan faktor psikologis tertentu, seperti FOMO dan kecenderungan bermain media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa paparan informasi negatif yang terjadi secara berulang dapat memperkuat bias kognitif, terutama kecenderungan untuk lebih fokus dan mengingat informasi negatif. Nah, pada gambar kedua ini ditampilkan model mediasi yang menjelaskan hubungan antara doom scrolling dan kesejahteraan individu melalui psychological distress sebagai perantara. Model ini menunjukkan bahwa doom scrolling tidak secara langsung menurunkan kesejahteraan, tetapi terlebih dahulu meningkatkan distress psikologis. Distress inilah yang kemudian berdampak pada menurunnya kepuasan hidup, kesejahteraan mental, serta harmoni dalam hidup. Temuan ini menunjukkan bahwa paparan informasi negatif yang berulang dapat membebani kondisi kognitif dan emosional seseorang, sehingga akhirnya memengaruhi fungsi kognitif dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya doom scrolling ini menunjukkan bagaimana kebiasaan sederhana seperti scrolling media sosial bisa berubah menjadi masalah yang akan berdampak besar. Masalah utamanya bukan hanya banyaknya berita negatif, tetapi bagaimana otak kita terus-menerus terpapar oleh informasi tersebut tanpa waktu istirahat. Berbagai penelitian pun juga menunjukkan bahwa kebiasaan ini dapat membuat seseorang menjadi lebih cemas, lelah secara mental, sulit fokus, dan kesulitan dalam mengontrol diri untuk berhenti men-scroll sosial media. Dalam perkembangan ilmu kognitif, doom scrolling menjadi pengingat bahwa otak manusia mempunyai batas, sementara arus informasi digital terus berjalan tanpa henti.
Nah, tantangan ke depan bukan hanya memahami bagaimana otak memproses informasi negatif, tetapi juga bagaimana membantu manusia tetap sehat secara mental di tengah dunia digital yang serba cepat. Karena itu, kajian tentang doom scrolling ini penting bukan hanya untuk memahami perilaku media sosial, tetapi juga untuk mencari cara agar manusia bisa menggunakan teknologi dengan lebih sadar, seimbang, dan manusiawi. Baik, sebagai penutup, pembahasan tentang doom scrolling ini kami susun berdasarkan berbagai jurnal dan penelitian ilmiah yang relevan, khususnya dari 5 tahun terakhir di bidang psikologi dan ilmu kognitif. Daftar pustaka yang kami gunakan bisa teman-teman lihat di slide berikut. Baik, semoga dengan penjelasan kami ini bisa membantu teman-teman agar lebih sadar dengan kebiasaan scrolling sehari-hari. Ini agar kita menjadi lebih bijak dalam mengonsumsi informasi di era digital. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. 그래 좋아 함께 달려 Ready for action